Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, video kali ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester Ilmu Lughah An-Nafsi, dan sebagai dosen pengampu mata kuliah ini adalah Ustadz Rahmat Satria Dinata. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh bahasa ibu terhadap bahasa Arab. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu bahasa dan bagaimana pengaruh bahasa ibu itu terhadap bahasa Arab. Bahasa merupakan salah satu alat yang digunakan untuk berkomunikasi, baik berupa ucapan, tulisan atau tanda-tanda yang didasarkan pada suatu sistem simbol. Bahasa juga merupakan sistem komunikasi yang meliputi menyimak, berbicara, dan juga menulis. Pembelajaran bahasa Arab harus didukung oleh lingkungan, dan yang paling berperan dalam pemerolehan bahasa secara alami yaitu adalah orang tua, terutama ibu. Penguasaan sebuah bahasa oleh seseorang itu dimulai dengan perolehan bahasa pertama, dan bahasa pertama inilah yang sering kali disebut sebagai bahasa ibu. Bahasa ibu merupakan suatu proses awal yang diperoleh anak dalam mengenal bunyi dan lambang yang disebut dengan bahasa. Dalam mempelajari bahasa kedua atau bahasa asing, pasti ada pengaruh dari bahasa ibu. Contohnya adalah bahasa daerah saya, yaitu bahasa Minang dari daerah Batu Sangkar. Baik, saya akan bercerita sedikit. Saya aslinya dari Batu Sangkar, tetapi orang tua saya merantau ke Riau. Jadi bahasa yang sering ibu saya gunakan pada waktu kecil itu adalah bahasa Minang. Bahasa Minang daerah Batu Sangkar. Di sini saya akan menjelaskan dari segi positif dan dari segi negatifnya bahasa ibu terhadap bahasa Arab. Yang pertama dari segi positif, penyebutan kata lurus, luruh, rebus, abuh, terus hapus, apuh. Nah, jadi segi positifnya dari kata itu adalah mudahnya penyebutan dalam kata bahasa Arab seperti akibai atau walidai. Tetapi ada juga segi negatifnya, yaitu susahnya dalam penyebutan hak kecil. Karena di dalam bahasa Minang ini jarang sekali terdapat kata hak kecil dalam suatu kata, huruf H kecil dalam suatu kata. Selanjutnya ada juga beberapa kosakata dalam bahasa Minang ini, bahasa Minang khususnya daerah Batu Sangkar, yang sama dengan bahasa Arab, sehingga memudahkan saya dalam mempelajari dan menghafalkan bahasa Arab, seperti nama-nama hari dalam bahasa Minang Batu Sangkar. Yang pertama, hari Senin. Hari Senin dalam bahasa Arab itu Itsnain, tetapi dalam bahasa Minangnya adalah Senayan. Nah, itu agak mirip sedikit kan. Yang kedua itu Selasa, Sulasa. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Minangnya Sulasa juga, tetapi tidak pakai sa, hanya sa. Hanya huruf sa. Yang ketiga Al-Arbi'a dalam bahasa Arab, sedangkan dalam bahasa Minangnya itu Arubaa. Jadi itu dari segi positifnya, kami atau bahasa pertama itu sangat sinkron atau ada kemiripan. Jadi saya dapat menghafal bahasa Arab nama-nama lebih mudah karena ada kemiripan. Dan dari segi negatifnya pasti karena seringnya atau terbiasa menggunakan bahasa Minang
nama-nama hari, mungkin akan terbawa juga bahasa itu ke dalam bahasa kedua. Seperti pengucapan hari Senin, Senayan, seperti ada juga yang harusnya Jum'ah menjadi Jumaat kalau dari bahasa Minangnya. Mungkin seperti itu segi negatifnya. Yang terakhir adalah yang sering terjadi dalam bahasa Minang ini adalah logat. Logat juga dapat mempengaruhi penerapan bahasa ibu ke dalam bahasa Arab. Seperti pengalaman saya ya di pondok, bahasa Minang itu ketika dimasukkan logatnya ke dalam bahasa Arab jadi seperti ini. Misalnya kamang, kalau di bahasa Arab kan menjadi ilainan ta. Itu segi negatifnya. Ada juga kalau orang-orang yang baru masuk pondok ya, menyebutkan hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan kalau bahasa Minangnya. Kalau logatnya dimasukkan ke dalam bahasa Arab menjadi kolbun fitorik. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari bahasa pertama dan bahasa kedua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.